Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC, simpatisan dimanapun Anda berada. Baik yang Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah live streaming. Hari ini secara khusus saya akan membahas satu tema yang baru. Tema pendek terdiri dari 3 sesi, mini seri dengan tema kesuksesan. Nah, dari tema kesuksesan ini kita akan belajar bagaimana meraih kesuksesan, tapi bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses menuju ke sorga. Inilah tema dan judul yang akan kita kupas. Temanya kesuksesan, judulnya sukses di dunia dan sukses ke sorga. Sebelum kita kupas pelajaran ini, kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, tetap memimpin kami. Sehingga hari ini kami bisa tetap melakukan ibadah secara online, ibadah secara live streaming. Tuhan Yesus pimpin kami, ambil alih seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir. Sehingga melalui penjumpaan kami dengan Engkau, dengan firman-Mu, kami mendapatkan tuntunan bagaimana menjalani kehidupan sebagai umat Kristen. Firman-Mu inilah yang akan memberikan kekuatan, yang akan menopang, yang akan menuntun kehidupan kami, supaya kami tahu bagaimana harus berjalan ke kiri atau ke kanan atau lurus sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Kami siap belajar, Tuhan sendiri akan menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, ini adalah mini seri. Sukses di dunia, sukses ke sorga. Mini seri ini terdiri dari 3 sesi dan ini adalah sesi yang pertama yang akan kita kupas. Karena kita sedang berbicara tentang kesuksesan baik di dunia maupun kesuksesan menuju ke sorga. Dulu tentang sukses. Semua orang pasti punya impian dalam hidupnya. Bermimpi. Karena itu para motivator ini dunia yang mengajarkan bagaimana engkau bisa menjadi sukses. Mereka selalu berkata, jangan takut bermimpi karena mimpi itu gratis. Jangan takut bermimpi. Dan saya menemukan mengikuti seminar beberapa kali dari beberapa motivator terkenal juga. Ada Tung Desem Waringin, ada juga para pelaku bisnis, ada James Gui juga pernah saya ikuti, Andre Wongso saya juga pernah ikuti. Nah, beliau selalu menekankan tentang mimpi. Bahkan Tung Desem Waringin pernah berkata, jangan takut bermimpi besar. Mimpilah segede-gedenya mimpimu. Dan sebuah kesaksian ketika dia ingin punya sebuah rumah yang besar, halaman luas, lokasi yang sangat strategis. Dia nggak punya duit untuk membeli rumah itu. Tapi dia punya, saya suatu hari ingin punya rumah. Dan impiannya itu akhirnya terwujud. Karena itu, jangan takut bermimpi sepanjang mimpi itu masih gratis. Tapi ada satu hal, jangan lupa bangun untuk menjalankan mimpimu menjadi kenyataan. Salah satu impian dari semua orang adalah menjadi orang yang sukses. Itu impian. Karena itu semua orang punya impian-impian tersebut. Kenapa Anda sekolah? Karena ingin sukses. Kenapa Anda sekolahkan anak? Karena ingin sukses. Karena itu dari kecil kita itu sudah ditanamkan untuk bisa menjadi sukses. Katakanlah seorang ibu punya 3 anak. Dia ingin supaya anaknya sukses. Yang pertama ingin dijadikan sebagai seorang pilot pesawat. Yang kedua dia ingin jadikan sebagai seorang dokter. Yang ketiga dia ingin jadikan anaknya sebagai seorang insinyur bangunan. Apa yang dilakukan dengan 3 anak itu? Pasti dari kecil itu sang ibu tuh sudah menanamkan kamu harus jadi sukses ini. Menurut Anda, kalau yang ingin dijadikan sebagai pilot, bagaimana ibunya mengarahkan? Ada tahu?
Dari kecil ibunya sudah membelikan mainan. Mainan apa? Pesawat-pesawat. Dari kecil sudah dibelikan pesawat plastik. Semakin gede barang yang dibelinya, semakin mahal, pesawat jutaan, replika pesawat dibelikan. Anak itu senang. Nah, suatu hari ketika anak mulai bertumbuh besar, mulailah dibelikan drone. Wah, kalau selama ini kan main layang-layang kan pakai tali kan. Kalau ini drone, anaknya senang. Bisa sehari itu main drone tuh kalau nggak disuka ibunya. Dipicu supaya menjadi orang yang sukses, menjadi seorang pilot. Lalu anak kedua jadi dokter. Alat mainan kedokteran. Bayangkan jika seorang anak yang mau dijadikan dokter, dibelikan alat mainan tukang-tukang. Gergaji, penggaris, sebagainya. Enggak kena sasaran. Nah, anak yang ketiga mau dijadikan insinyur. Nah, baru dibelikan peralatan pertukangan. Ada gergaji, ada pahat, ada palu, ada penggaris, ada meteran, semua peralat pertukangan. Tentu yang dari plastik semua kan, namanya juga alat mainan. Nah, setelah dibentuk, dibina, suatu hari ibunya bertanya ketika anaknya sudah mulai bisa analisa ke anak yang pertama. Nak, kalau kamu besar mau jadi apa? Yang dipilot berkata, saya mau pilot, mama. Saya mau terbangkan pesawat dari sini ke sana. Nah, kalau mami papi mau naik pesawat, nggak usah bayar, aku yang supirin. Ibunya, puji Tuhan. Berarti cita-cita menjadi orang sukses sebagai pilot mulai berhasil ditanamkan. Lalu anak kedua, nah nanti kalau kamu besar mau jadi apa? Aku mau jadi dokter. Langsung lari ke kamar, ambil suntikan. Kalau mami, papi sakit, aku yang suntik. Senang maminya. Karena berhasil menanamkan supaya anaknya sukses menjadi dokter. Lalu anak ketiga, nah kalau kamu besar mau jadi apa? Anak itu menjawab, saya mau jadi tukang becak aja mami. Kalau mami papi ke gereja, aku yang antar jemput pakai becak. Gimana tuh reaksi mamanya? Mulia tapi konyol. Tujuannya sih mulia. Engkol becak, antar mama papanya ke gereja, itu anaknya mulia. Tapi konyol cita-citanya. Jadi cita-cita jadi tukang becak. Jadi tukang becak. Enggak usah jadi cita-cita jadi tukang gojek. Itu bisa kepleset. Satu kali saya naik Grab. Yang nyupirin Grab itu lulusan S2. Di sebuah universitas cukup terkenal di Jakarta. Saya tanya, karena waktu Grab kan saya ngobrol-ngobrol, kok ini? Setelah saya tanya lebih jauh, dia berkata, saya lulusan S2 Pak. Di Universitas X. Kenapa kamu nggak kerja di perusahaan? Aduh susah Pak, saya belum lama di PHK. Dan sampai sekarang sudah 2 tahun saya lamar kerja belum dapat. Jadi sementara nganggur. Saya nganggur tapi dapur kan nggak tetap harus berasap. Ya udah saya Grab saja. Saya punya tetangga mobil lalu nganggur. Saya minta tolong Pak, boleh nggak saya sewa mobil Bapak Grab? Saya dapat sekian, Bapak sekian. Nah daripada nganggur ya udah saya bawa itu mobil ini. Bapak Ibu yang saya kasih, sukses. Semua orang punya impian sukses. Karena itu, sukses adalah hak milik semua orang. Semua orang ingin sukses. Namun, apakah definisi dari kesuksesan itu? Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang makna kesuksesan. Anda punya pemahaman tentang kesuksesan begini. Anda punya pemahaman sukses begini. Dan itu pun berdasarkan tingkat usia, tingkat pengetahuan. Ketika seorang anak yang masih merangkak, kesuksesan dia ketika dia bisa berjalan. Walaupun masih tertatih-tatih. Nah yang baru berjalan pelan-pelan, sukses ketika dia bisa berlari. Yang sudah berlari, dianggap sukses ketika dia sudah mulai masuk sekolah. Ini sukses kan beda-beda sesuai tingkatan. Namun secara umum kita lihat arti kesuksesan secara umum. Mempunyai banyak simpanan uang di bank.
Di bank ini ada deposito, di bank itu ada deposito, uangnya puluhan miliar, ratusan miliar, mungkin juga triliunan. Dianggap Anda sukses. Untuk kategori Indonesia yang punya simpanan di bank mencapai miliaran, itu hanya berapa persen dari seluruh pondok Indonesia? Sedikit. Karena itu kalau Anda sudah punya uang di bank, Anda dianggap miliarder. Kemudian Anda mempunyai banyak perhiasan. Punya banyak emas. Punya banyak mutiara. Punya banyak permata. Punya banyak intan. Lalu punya kedudukan tinggi. Di perusahaan ini duduk sebagai direktur. Di perusahaan sana duduk sebagai CEO. Di perusahaan lain lagi duduk sebagai komisaris. Pegang banyak perusahaan. Dianggap sukses. Otomatis kedudukan tinggi tentu berimbas pada fasilitas dan honor yang diterima. Anda banyak perusahaan. Perusahaan bisnis ini, perusahaan bisnis ini, pabrik ini, pabrik itu. Anda dianggap sukses kalau punya banyak pabrik. Atau Anda punya banyak properti. Ruko di mana-mana. Rumah di mana-mana. Ini punya dia. Gedung itu punya dia. Nah, Anda dianggap sukses. Tapi kalau kita lihat sukses yang ada di dunia ini, masih sukses-sukses yang bersifat jasmani. Oke, nggak apa-apa. Intinya, ini juga kategori sukses. Arti kesuksesan di mata Tuhan ternyata berbeda. Namun sudut pandang Tuhan Yesus arti kesuksesan sangat berbeda dengan sudut pandang manusia atau sudut pandang dunia. Kita Yesus tentang makna kesuksesan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Dari sana kita bisa tahu pemahaman, pengajaran, dan penjelasan Tuhan Yesus tentang makna kesuksesan itu berbeda dengan selama ini yang kita pahami. Yang saya jelaskan adalah sukses dari versi dunia. Tapi belum bicara versi sukses tentang versi sorga. Nah, Tuhan Yesus maunya dua-duanya ada. Kita lihat sukses menurut dunia dan sukses menurut Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu perhatikan, kalimat pertama, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, orang-orang yang tidak mengenal Allah ada dua kategori. Kategori pertama adalah orang ateis yang tidak percaya Allah itu ada. Kategori yang kedua adalah orang yang percaya Allah itu ada. Salah menyembah Allah. Artinya Yesus menekankan di luar Kristen. Kan ada Hindu, Buddha, Konghucu. Mereka percaya Allah. Tapi apakah mereka sudah mengenal Allah dengan tepat? Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tolak ukur kesuksesan mereka adalah yang ada di dunia. Makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal. Terus bicara hal dunia. Maka Tuhan Yesus katakan, semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, pengharapan mereka itu memang hanya di dunia. Apalagi ateis. Mereka tidak percaya Allah, tidak percaya sorga, tidak percaya neraka, tidak percaya ada penghakiman, tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Tidak percaya. Maka satu-satunya pengharapan hidup mereka adalah di dunia. Ketika mereka di dunia sukses, mereka anggap berhasil. Ketika di dunia mereka mengalami kegagalan, mereka anggap hidup mereka telah gagal. Tapi apakah yang dicari orang-orang dunia itu kita orang Kristen nggak butuhkan? Apakah orang Kristen tidak butuh makan, tidak perlu minum, tidak butuh pakaian, tidak butuh tempat tinggal, tidak membutuhkan fasilitas atau kehidupan, rumah, kendaraan, handphone, dan sebagainya? Butuh. Tapi Tuhan berkata, akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa
memerlukan semuanya itu. Artinya, apa yang dicari orang dunia juga kita cari. Apa yang dibutuhkan orang dunia juga kita butuhkan. Tapi ada satu yang Tuhan ingin kita dahulukan. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya ada yang harus didahulukan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan Tuhan. Kalau ditambahkan berarti bukan mengandalkan hikmat, bukan menambahkan kekuatan, bukan mengandalkan kehebatan diri kita sendiri lagi. Kita lihat. Tuhan ingin kita sukses di dunia dan juga sukses di sorga. Jadi dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33, yang namanya sukses itu harus menjangkau dua dimensi kehidupan. Sukses di dunia dan sukses di sorga. Dua-duanya Allah ingin kita dapatkan. Sukses di dunia dan sukses di sorga. Bicara kesuksesan. Sukses di dunia dan sukses ke sorga seharusnya menjadi kodrat dari manusia. Seharusnya memang sudah kodratnya manusia. Karena manusia itu kan terdiri dari 3 unsur. Mungkin Bapak Ibu tahu 3 unsur ini. Dan yang namanya sukses, seharusnya kesuksesan itu harus bisa menjangkau ke 3 unsur itu. Kalau kurang, maka dianggapku tidak sukses. Ketiga unsur itu apa? Kita lihat ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tiga-tiganya harus terisi. Jika engkau sukses secara tubuh, artinya punya rumah mewah, pakaian yang bagus, makanannya enak-enak, kendaraan yang mewah, handphone yang mahal. Engkau sukses secara tubuh, tapi jiwamu kosong. Maka banyak orang kaya yang bunuh diri. Banyak orang kaya yang akhirnya stres. Kenapa? Karena mereka hanya sukses secara tubuh, gagal secara jiwa. Dan apalagi roh, gagal secara roh. Nggak percaya Tuhan Yesus. Setelah mati masuk neraka, apa artinya? Maka yang namanya sukses itu harus menjangkau sukses di dunia dan juga sukses di sorga. Sukses secara jasmani dan sukses juga secara rohani. Dua-duanya harus ada. Karena manusia ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tubuh, jiwa, roh. Tiga-tiganya itu harus tersentuh. Ada perbedaan arti kesuksesan orang Kristen dengan orang-orang dunia. Kita lihat kembali perkataan Tuhan Yesus tadi. Orang-orang Kristen dan orang-orang dunia. Artinya orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sorry. Sorry. Pastinya agak dingin. Oke. Di Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33 sudah ditekankan, sudah dijelaskan. Orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Yesus, terutama orang ateis, fokus hidup mereka itu hanya mengejar kesuksesan di dalam dunia. Ketika di dunia mereka punya kedudukan tinggi, punya banyak simpanan uang di bank, punya banyak perhiasan, punya gedung-gedung mewah, punya rumah-rumah mewah, maka mereka dianggap sukses. Tapi di mata Tuhan, mereka belum bisa dikatakan sukses. Orang-orang Kristen selain sukses di dunia juga mendapatkan pengharapan setelah meninggal masuk sorga. Makanya orang-orang Kristen banyak lagu-lagu yang bercerita tentang kehidupan yang akan datang. Di sini ada, biasa di perkabungan itu ada lagu surga rumahku, surga rumahku, di dunia bertamu, surga rumahku. Lalu ada lagi lagu yang menginspirasi bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara. Hidup sementara di dunia dan seterusnya, lagu-lagu perkabungan yang mengarahkan kita untuk punya impian di sorga. Ada lagi, ku tak membawa apapun juga,
Saat ku datang ke dunia, kita lahir telanjang. Kita meninggalkan dunia juga telanjang. Karena itu, kalau engkau sukses di dunia, gagal ke sorga, nggak ada gunanya. Maka kesuksesan dalam tolak ukur Tuhan Yesus itu sangat-sangat jelas. Artinya, sukses di dunia. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Oke, banyak kekayaan di dunia. Oke, engkau dianggap sukses secara dunia. Di dunia engkau berhasil. Tapi sukses yang tidak kalah penting adalah ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, sukses harus menjangkau dua dimensi. Sukses di dunia dan sukses ke sorga. Masalah itu begini loh. Kalau Anda disuruh pilih, apa yang Anda pilih? Apa yang Anda pilih? Pilihan pertama, sukses di dunia tetapi gagal ke sorga. Artinya, Anda kaya di dunia. Segala-galanya engkau ada. Punya harta kekayaan, punya kedudukan tinggi, popularitas, artinya terkenal. Tapi setelah mati masuk neraka. Apakah Anda pilih itu? Atau kemungkinan yang kedua, engkau gagal di dunia, kere hidupmu, miskin. Udah miskin penyakitan lagi. Tapi setelah engkau mati, masuk surga. Nah, poin pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, Tuhan Yesus sudah lukiskan Lazarus nama orang kaya. Orang kaya ini nikmati hidup ini. Setelah mati, masuk ke alam maut. Lazarus yang miskin sekali. Nggak punya teman. Karena udah miskin, penyakitan lagi. Biasa kalau orang miskin, penyakitan selalu dihindari orang. Karena takut diminta bantuan. Takut minta dipinjami duit untuk berobat, untuk makan dan sebagainya. Maka satu-satunya teman dia adalah seekor anjing yang selalu menjilati boroknya. Tapi apa yang terjadi setelah mati? Dulu di pangkuan Abraham tuh. Nah, mana yang Anda pilih? Sudah tentukan pilihanmu? Oke. Wah, ini pintar nih. Pak, saya mau jadi orang yang kaya di dunia setelah mati masuk surga. Bukan hanya you, gua juga mau. Bukan hanya gua dan you, semua manusia juga mau. Intinya manusia percaya Tuhan, bukan ateis. Mereka juga mau. Kalau ateis kan nggak percaya Tuhan. Siksa dulu di neraka, baru mereka mau sadar Tuhan itu ada, surga neraka itu penghakim itu ada. Semua orang, Kristen, non-Kristen, intinya yang percaya adanya Allah pasti berharap sukses di dunia setelah masuk surga. Dan itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dan jadi kalau Anda hanya sukses di dunia, tapi enggak percaya Tuhan Yesus, hanya sukses di dunia, tapi setelah mati enggak masuk surga, Anda tidak dianggap sukses. Kesuksesan itu baru 50% sukses di dunia, tapi gagal ke surga. Nah, maunya Tuhan itu adalah 100%, 100. Di dunia engkau kaya, sukses, bisa nikmati hidup ini, enjoy hidupmu bahagia. Setelah mati Anda masuk ke surga, ketemu sama Tuhan di sana, hidup dalam kemuliaan. Itu impian manusia. Itulah yang disebut sukses. Tuhan maunya kita berada di posisi ini. Di dunia engkau sukses, ke surga pun engkau sukses. Maunya Tuhan itu ada di sana. Dan sukses di dunia dan setelah mati masuk surga hanya bisa terwujud ketika engkau terima Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Hanya bisa terwujud. Kalau engkau tidak percaya kepada Yesus, tidak mengenal Allah yang benar, engkau tidak akan ke surga. Hanya sukses di dunia. Tapi kalau sudah gagal di dunia, sudah miskin, penyakitan, setelah mati masuk neraka, itu paling malang nasibmu. Lebih baik engkau tidak pernah dilahirkan di dunia. Atau ngapain lahir ke dunia?
Hidupmu di dunia sudah menderita. Setelah mati masuk neraka, untuk apa lahir ke dunia? Tapi kan sekarang sudah kadung, sudah telanjur lahir ke dunia, sudah menjalani kehidupan. Maka walaupun engkau gagal di dunia, tapi perjuangkan sukses ke surga. Kita lihat sukses. Tuhan Yesus tegaskan, orang yang bisa menguasai dunia belum tentu bisa dikatakan orang yang sukses. Kita coba berpikir, mungkin nggak seseorang membeli satu kota? Menurut Bapak Ibu, mungkin nggak seseorang membeli sebuah kota? Artinya, tanah-tanah yang ada di kota itu milik dia. Kendaraan yang ada di kota itu milik dia. Bangunan yang ada di kota itu miliknya. Sanggup nggak? Nekat juga ya. Sanggup. Oke, katakanlah sanggup. Lalu pertanyaan saya lebih besar lagi. Mungkin nggak seorang membeli satu negara? Negara ini milik dia. Satu negara milik dia. Ada yang sanggup nggak? Ternyata ada ya. Oke. Wah, cukup nekat Anda, Sultan Brunei. Emangnya rakyat Sultan Brunei, negara Brunei, rakyat itu milik Sultan? Kan enggak juga kan? Banyak yang bisa dibeli, manusia nggak bisa dibeli. Oke lah, seluruh rakyat milik Sultan. Seluruh tanah di Brunei, Sultan Brunei. Kemudian kendaraan dan bangunan milik Sultan Brunei. Lebih besar seluruh dunia. Enggak, satu orang memiliki seluruh dunia adalah miliknya. Jawabannya mustahil dan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, katakanlah mungkin, tapi nggak ada gunanya. Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nggak ada gunanya kalau engkau memiliki seluruh dunia, tapi setelah mati masuk neraka, nggak ada gunanya. Berarti ketika itu sukses itu harus menjangkau dua aspek. Sukses di dunia, sukses ke surga. Tidak gunanya Anda hanya kaya raya karena kekayaan tidak bisa menyelamatkan Anda. Tidak ada bisa menyelamatkan Anda. Tuhan Yesus pernah memberikan contoh. Lukas pasal 12 ayat 16 tentang seorang yang kaya yang punya perencanaan yang sangat matang, ingin sukses di dunia, nikmati dunia. Tapi hari itu dia akan mati. Lukas 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku tidak sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini bicara zaman baheula Bapak Ibu. Zaman belum ada bank. Kalau zaman sekarang kan nggak usah pusing-pusing. Engkau punya duit, simpan di bank. Engkau punya aset, jual saja asetmu, simpan di bank. Makanya sekarang tuh orang-orang kaya itu nggak kelihatan. Kalau orang kaya zaman dulu kelihatan. Ayub banyak hewan dia, banyak tanah dia. Kelihatan. Tapi zaman sekarang banyak bos-bos pakai celana pendek masuk showroom mobil. Dan mobil showroom mobil yang dia masuk itu bukan showroom mobil abal-abal, itu showroom mobil yang mahal, yang jualnya Alphard, jualnya Lamborghini. Kira-kira hanya dengan kaos oblong, celana pendek, sandal jepit masuk ke showroom itu ada yang layani enggak? Pasti diusir sama satpam. Ternyata dia hanya cukup pegang satu kartu kredit saja. Duit dia miliaran, puluhan mungkin miliaran, puluhan mungkin ratusan miliar di bank. Siapa yang tahu? Nah, ini bercerita orang yang saat itu belum ada kartu kredit. Ya, banyak tanah. Kemudian banyak hasil tanah yang dia dapatkan. Akhirnya dia mulai perencanaan. Orang ini mulai melakukan banyak rencana investasi untuk mengatur keuangan milik dia.
Dan bukan hanya mengatur keuangan milik dia, tapi dia juga punya rencana keinginan menikmati sisa hidup dia dengan tenang. Karena semuanya sudah tersedia. Nah, kita lihat kalimat ucapan dia ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Wah, gudang besar untuk menampung semua hasil pertanian, hasil kekayaan. Lalu, ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Artinya nikmatilah hidupmu. Saya yakin kalau Anda punya duit, setelah Anda depositokan, sampai engkau mati pun masih banyak yang tersisa untuk diwariskan ke anak cucu. Tidak habis 7 turunan, saya yakin Anda pasti nikmati. Jalan ke sini, jalan ke sono, tur sini, tur sana, tamasya sini, tamasya sana, nikmati hotel ini, nikmati hotel itu, makanan ini, makan itu. Pokoknya nikmati hidup. Sama seperti orang yang satu ini. Hak dia kok. Dan Anda juga berhak kok kalau Anda punya kekayaan bukan hasil korupsi. Anda berhak nikmati kok. Itu hasil jeripayah Anda kok. Kata pengkhotbah, Anda berhak nikmati semua itu kok. Tapi firman Tuhan datang. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Perhatikan, malam ini juga engkau akan diambil nyawamu. Inilah contoh sukses di dunia saja. Ya, sukses di dunia saja. Karena masalahnya, kalau kita hanya sukses di dunia, tidak ada persiapan menghadapi kematian. Kematian bisa menimpa semua orang secara tiba-tiba. Raja Salomo adalah seorang raja yang paling berhikmat, raja yang paling kaya. Tidak ada seorang pun yang raja yang lebih kaya daripada Salomo. Setiap tahun dia bisa mendapatkan emas 666 talenta. Ini yang terhitung loh. Setiap tahun yang masuk ke dalam pembukuan yang jelas 606 talenta. Dan satu talenta Anda tahu berapa kilo? Satu talenta beratnya itu 34 kilo. Tinggal dikalikan. Satu talenta. Puluhan ribu ton emas. Dalam satu tahun. Dan dia menjadi raja. 40 tahun. Artinya raja yang paling sukses. Saking suksesnya, alat makan dia, senjata-senjata dia terbuat dari emas. Tapi Salomo katakan satu hal. Pengkhotbah 9:12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara sama seperti dikatakan Tuhan Yesus di Lukas pasal 12 ayat 20. Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Karena manusia tidak mengerti waktunya. Apakah Anda tahu kapan Anda meninggal? Hari ini Anda ada. Besok apakah masih ada? Hari ini ada. Kita masih hidup. Apakah besok masih hidup? Mungkin Anda akan berkata, masih 8 Nathan, saya kan masih sehat. Yang namanya kematian itu bukan hanya karena sakit, bukan hanya penyakit. Memang salah satu kematian karena penyakit. Sakit, kanker lah. Kalau kanker kan nggak langsung mendadak. Serangan jantung bisa mendadak. Kelihatan sehat, maka disebut silent killer. Itu penyakit jantung yang tidak bisa diduga. Kelihatan masih sehat, tahu sudah KO. Kematian bisa terjadi karena kecelakaan. Kecelakaan di darat, kecelakaan di laut, kecelakaan di udara. Kematian bisa terjadi
karena musibah atau bencana, gempa bumi, tsunami, kematian bisa terjadi karena dibunuh orang. Anda nggak salah apa-apa. Peluru nyasar atau membunuh Anda. Anda nggak tahu. Karena itu kematian bisa menimpa semua orang dan bisa terjadi secara tiba-tiba. Karena itu kalau Anda mengejar kesuksesan di dunia, sukses saja. Cari duit saja sampai lupa urusan kematian. Sampai lupa urusan bahwa setelah mati ada penghakiman. Nggak ada gunanya engkau sukses. Maka di tema ini saya katakan sukses di dunia dan sukses ke sorga. Di dunia engkau dapatkan, setelah mati engkau masuk sorga. Itu yang paling tepat. Karena itu kesuksesan yang Tuhan Yesus kehendaki dari umat Kristen adalah ini. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Tuhan tahu kok. Kita butuhkan uang, kita bukan segalanya. Tapi ada yang harus kita utamakan, kerajaan sorga dan kebenarannya. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Allah sangat peduli atas kehidupan materi atau ekonomi manusia. Tuhan Yesus buktikan beberapa hal. Akhir menjadi anggur kisah pernikahan. Yesus dengan murid-murid itu sibuk sekali dalam pelayanan. Sampai mau makan pun mereka tidak ada waktu. Mau istirahat pun tidak ada waktu. Tercatat dalam Injil. Tapi kenapa Yesus masih datang ke tempat pesta pernikahan? Itu sekali datang untuk memakan waktu yang panjang. Hanya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Tuhan Yesus masih ada hubungan keluarga dengan yang mengadakan pesta. Karena yang dicatatkan di Yohanes pasal yang kedua, bukan hanya Yesus yang datang ke sana bersama murid-muridnya, tetapi ibu Yesus pun ada di sana. Jadi kemungkinan hubungan famili. Lalu kemungkinan yang kedua adalah Yesus menghormati lembaga pernikahan. Artinya Yesus peduli atas kehidupan manusia. Manusia menikah, manusia lahir, Yesus peduli. Maka Yesus perhatikan. Lalu mengubah 5 roti 2 ikan dan dimakan 5.000 orang. Ketika Yesus melakukan pelayanan di dalam kesibukan, banyak orang yang ikut dia. Dan Yesus lihat mereka sudah ikut Yesus, sudah berjam-jam dan sedang kelaparan. Yesus ingin kasih mereka makan. Tapi murid-murid kaget ketika Tuhan Yesus berkata, kamu harus kasih mereka makan. Kagetlah. Mereka punya uang, saldo kas, hanya tinggal 200 dinar. Bagaimana memberi makan 5.000 orang? Dan siapa yang sanggup waktu yang sama memberikan makan 5.000 orang? Restoran terkenal sekalipun, katakanlah restoran angke, yang rutin sehari-hari nggak ada berita, nggak ada angin, tahu-tahu 5.000 pengunjung datang ke restoran itu. Saya percaya bosnya itu langsung, sorry, kami tidak sanggup menampung 5.000 orang. Makanan yang kami stok tidak akan cukup untuk 5.000 orang. Tapi Yesus lakukan tanda heran mujizat, 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti 2 ikan. Artinya Yesus lakukan pelipat gandaan ribuan kali lipat ganda. 5 roti 2 ikan paling berapa sih? 100.000. Sedangkan 5.000 orang makan berapa? Kalau satu orang makan katakanlah 25.000, satu porsi nasi padang 25.000. Kalau 5.000 orang yang makan 125 juta. Dari 100.000 Yesus lipat gandakan menjadi 125 juta. Berapa lipat itu? 250 kali lipat. Nah, untuk itu saya akan kupas di sesi yang kedua, lebih tajam, bahwa Tuhan bisa membuat engkau sukses. Lalu yang ketiga, membuat murid-murid mendapat 153 ekor ikan besar-besar di tanah Tiberias. Yesus bisa gerakkan ikan yang ada di laut untuk menabrak jaring sampai mereka dapat 153 ekor ikan besar. Artinya Yesus bisa membuat orang kaya dan Yesus sanggup membuat orang kaya. Kesuksesan. Tapi sukses yang Tuhan harapkan adalah sukses di dunia juga sukses ke sorga. Kalau engkau hanya sukses di dunia, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Anda masih termasuk di dalam kelompok itu. Makanya Yesus katakan di ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Utamakan itu. Setelah itu semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya berkat akan menyusul. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Allah menghendaki manusia ciptaannya menikmati dan menjadi orang yang sukses di dunia dan juga sukses di sorga. Di dunia engkau nikmati. Setelah mati engkau masuk sorga. Maunya Tuhan seperti itu. Dari awal manusia diciptakan, Allah itu memang sudah punya planning seperti itu. Di dunia mereka bisa nikmati. Dari awal Allah itu menghendaki manusia menguasai ciptaan Allah. Dunia yang diciptakan oleh Allah. Dari awal loh. Bapak Ibu yang saya kasih. Kita lihat. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Atas binatang yang merayap di bumi. Selesai Allah melakukan penciptaan, Allah serahkan segala ciptaannya itu kepada manusia untuk dikuasai, ditaklukkan dan dinikmati. Artinya kan Allah ingin manusia sukses di dunia. Dunia di dalam genggaman Adam dan Hawa. Makanya Tuhan kan seperti itu. Tapi sayang mereka jatuh sehingga kehilangan itu. Bumi menjadi orang yang sukses di dunia, syaratnya adalah Anda harus bekerja. Sukses di dunia, Anda harus bekerja. Dan ketika Tuhan menyuruh kita bekerja, kalimat itu bukan diucapkan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Enggak. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah membuat rancangan. Walaupun Allah sudah menyerahkan kekuasaan atas dunia ciptaan Tuhan, Allah tetap menghendaki manusia bekerja. Kita lihat kehendak Allah. Ketentuan bahwa manusia harus bekerja bukan baru ditetapkan Allah setelah manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 2 ayat 15 ini sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka Eden yang penuh dengan kemuliaan, kenikmatan, tinggal nikmati apa yang diciptakan oleh Allah. Tapi ada Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan dua kata, mengusahakan dan memelihara. Dalam bahasa canggihnya, bahasa terdidiknya, eksplorasi dan reboisasi. Engkau boleh melakukan eksplorasi, boleh nebang pohon, tapi harus ada pemeliharaan, reboisasi. Tebang pohon, tanam kembali. Kalau enggak, longsor. Makanya kenapa bisa longsor, kenapa bisa banjir? Ulah manusia. Ada eksplorasi, tidak ada reboisasi. Harus berjalan seimbang. Jadi intinya bekerja. Rasul Paulus lebih keras lagi tentang masalah pekerjaan. Kita lihat bagaimana kerasnya Paulus mengajar jemaat di gereja awal, terutama jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika 3, 10, 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Paulus katakan, jika seseorang tidak mau bekerja, karena ternyata dia dengar jemaat di Tesalonika itu banyak yang produktif, badan sehat, tapi pemalas bekerja, nggak mau bekerja. Makanya Paulus tekankan, jika seorang tidak mau bekerja, jangan kasih makan. Keras. Karena nggak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Karena dari awal Tuhan menciptakan manusia, manusia itu harus bekerja untuk bisa sukses. Maka kesuksesan tidak akan datang kalau Anda tidak bekerja. Jika kerjaannya hanya tidur melulu, bagaimana Anda bisa sukses? Karena itulah raja yang paling sukses, walaupun dia sukses, diberkati Allah luar biasa, dia mengajarkan rakyat yang dipimpinnya. Belajarlah pada semut. Apa yang dipelajari dari semut makhluk yang kecil ini, kita kalah sama semut. Kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo tentang kehidupan semut. Amsal 6 ayat 6.
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Artinya, Allah ingin kita belajar dan bercermin pada serangga yang sangat kecil bernama semut agar lebih menjadi bijaksana. Hiduplah lebih bijaksana. Dan semut ini, coba siang hari Anda cari, setiap sudut rumah Anda ada semut. Saya pikir semut itu hanya mencari makan di siang hari. Malam hari, ketika kita lupa masukkan makanan, kita yang sisa ini, yang masih kita mau simpan di lemari es atau disimpan di aman, malam hari disemutin. Kapan tidurnya itu semut? Siang cari makan, malam cari makan lagi. Penciuman, indera penciumannya mencium, wah ada makanan. Malam-malam pun datang dan nggak bawa senter. Bergerombolan semut itu. Lalu, biarpun tidak ada pemimpinnya dan pengaturnya atau penguasanya. Ternyata Salomo sudah amati. Semut itu tidak ada yang namanya Pak Lurah, Pak RT segalanya. Tapi mereka bisa tertib. Walaupun sangat kecil, otaknya seujung jarum. Tetapi hidup mereka sangat tertib. Mungkin teknologi, mungkin pengamatan sekarang agak berbeda dengan Salomo. Kalau Salomo kan katakan tidak ada pemimpin, pengatur dan penguasanya. Tapi hasil penelitian sekarang kan menunjukkan semut ada ratu semut, lebah ada ratu lebah, betul nggak? Kemungkinan ada perbedaan itu. Tapi kalau yang dimaksudkan Salomo adalah struktur organisasi seperti presiden, menteri, bupati, nah mungkin ada sekomplit seperti itu. Ayat yang ke-8. Ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ternyata musim panas. Artinya makanan ini banyak nih. Nggak basah, nggak oleh banjir. Karena semua juga tak air, mati, tenggelam. Dan menyediakan makanan pada waktu panen. Dia tak tahu kapan makanan berlimpah. Simpan semuanya di dalam perbendaharaan mereka. Semut itu ada tempat berbendahara. Bawa tuh makanan-makanan ke sarang mereka. Artinya, semut kecil mengetahui kapan waktunya harus bekerja, sedangkan manusia tidak pandai memanfaatkan waktu. Sehari lewat sehari, sebulan lewat sebulan, setahun lewat setahun. Sudah 5 tahun menganggur, kapan mau bekerjanya? Kalau engkau ingin sukses, harus bekerja. Ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila manakah engkau akan bangun dari tidurmu? Artinya, kembali firman Tuhan menegur si pemalas. Namun teguran itu hanya dianggap angin lalu. Firman Tuhan membuat dia tidak sadar. Tidak membuat dia sadar. Ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Melakukan sebuah rutinitas yang kosong, tidak berguna. Bangun pagi-pagi, lihat handphone, makan. Setelah itu main handphone, siang makan lagi, main handphone lagi, nonton televisi, jalan-jalan, malam makan lagi, setelah makan tidur. Besoknya sama lagi. Hidup yang tidak efektif. Jangan makan. Ayat 11. Maka dangtalang kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bersenjata, tapi kekurangan. Dihabisi musuh. Akibatnya kesuksesan hanya menjadi sebuah impian. Justru orang itu ditimpa kemiskinan padahal dia mempunyai kemampuan. Mampu bekerja, mampu berusaha. Fisiknya sehat, enggak cacat kok, tapi pemalas. Kalau sudah pemalas, maka Salomo berkata, belajarlah pada semut. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan malas-malasan? Pengkhotbah 11 ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Maksud Salomo itu apa? Angin dan awan itu menunjukkan situasi dan kondisi ekonomi, situasi kondisi yang terjadi di masyarakat. Jangan mempengaruhi kita untuk tetap bekerja. Bekerja saja. Jangan berkata, sekarang mah lagi susah cari kerjaan Pak. Ini lagi susah cari kerjaan, nggak makan. Makanan kan perlu.
Tetap bekerja. Apapun kerjaan tetap lakukan sesuai keahlian, sesuai dengan kemampuan. Jangan menunggu. Kalau menunggu ekonomi lebih baik baru engkau mau bekerja, Anda sudah nggak dapat kesempatan. Ayat ke-6, benimu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang berhasil atau kedua-duanya sama baik. Sukses. Untuk sukses Anda harus tekun bekerja. Siang bekerja, malam bekerja, jangan hanya terbatas pada satu usaha. Ini atau itu menunjukkan Anda usaha buka bakso. Jangan hanya bakso saja, buka juga warung makan, warteg. Jangan hanya bakso dan warteg saja, usaha yang lain. Mungkin saja baksonya nggak laku tapi minumannya laku. Atau dua-duanya laku. Dua-duanya sama berhasil. Karena itu Tuhan ingin kita sukses. Rajin bekerja adalah hal yang sangat baik dan itu sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Sejak manusia diciptakan dari awal, Allah sudah tentukan bahwa manusia harus bekerja. Namun satu hal yang harus kita sadari, bahwa hidup mati kita kaya miskin, Allah yang tentukan. Kita bekerja, memang kita ingin berhasil, tapi yang bisa membuat hasil juga Tuhan. Berarti Tuhan punya peran utama. 1 Samuel 2:6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari tanah. Hidup matimu di tangan Tuhan. Dia bisa. Lalu 7. Tuhan membuat miskin kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Kaya miskin di tangan Tuhan. Hidup mati di tangan Tuhan. Berarti otoritasnya ada di tangan Tuhan. Nah, maka jika engkau ingin menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, Anda tidak boleh kehebatan sendiri. Engkau punya pendidikan tinggi, aku mengandalkan kekuatanku, aku bisa sukses. Jangan. Punya kesehatan, jangan hanya sombong, sehat. Intinya jangan andalkan hikmat, logika, kepintaran, kekuatan, kehebatan sendiri untuk mencapai sukses. Karena itu Salomo yang sudah ingatkan kita rajin bekerja, belajar pada semut. Dia juga mengingatkan kita di Amsal pasal 3 yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah hanya bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sandarkan Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Andalkan kuasa Tuhan. Bersandarkan pada kekuatan Tuhan. Karena kalau ingin engkau sukses, engkau hanya andalkan kekuatan sendiri, engkau tidak akan bisa. Amsal 3:7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Ayat 10, jelas. Yang membuat engkau sukses adalah Tuhan. Lumbung-lumbungmu akan dibuat melimpah, meluap sampai gudangmu nggak kuat nampung lagi. Harus bangun gudang lagi. Semua itu dari Tuhan. Maka perkataan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika engkau sudah temukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka inilah yang engkau dapatkan. Tuhan akan membuat engkau sukses. Tuhan akan membuat engkau kaya. Kalau engkau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, engkau akan tidak bisa. Libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Itu planning. Anda boleh saja berplanning, boleh saja berencana setinggi-tingginya, tapi tanpa melibatkan Tuhan engkau akan tidak bisa. Makanya di Yakobus pasal 4 ayat 13 ini adalah mengandalkan hikmat, logika, kehebatan sendiri untuk menjadi sukses. Karena itu Yakobus tegur kita ayat 14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus kepada orang tadi. Membangun lumbung-lumbungnya, membuat perencanaan,
Dan Tuhan berkata, malam ini nyawamu akan diambil daripadamu. Apa artinya? Karena itu, libatkan Tuhan. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menyertai, kami akan hidup berbuat ini dan berbuat itu. Libat. Ketika engkau tidak libatkan Tuhan, engkau tidak akan bisa berhasil. Engkau tidak akan bisa berhasil. Dan hal itu sudah dialami oleh murid-murid. Banyak kan murid-murid Yesus tuh pernah mengalami kegagalan secara ekonomi. Yohanes 21:3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Akhirnya Petrus bersama 6 orang murid yang lain pergi ke laut, pergi ke danau Tiberias menangkap ikan. Hasilnya apa? Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah ini contohnya, mengandalkan hikmat kekuatan sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Jadi kalau engkau ingin sukses, engkau harus libatkan Tuhan. Engkau harus hadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau engkau hadirkan hikmat, logika, kepintaranmu seperti 12 rasul, mereka adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Seharusnya orang yang paling dekat dengan Tuhan itu mereka yang diberkati oleh Tuhan. Namun mereka bisa mengalami kegagalan dalam bisnis. Kenapa mereka alami kegagalan itu? Karena itu, bagaimana cara melibatkan dan menghadirkan Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan kita. Nantikan jawabannya minggu depan. Pelajaran sesi yang kedua dari tema yang sama. Sukses di dunia dan sukses ke sorga. Untuk sesi yang akan datang, kita akan belajar bagaimana Anda sukses di dunia. Bagaimana engkau diberkati dunia. Sampai engkau menjadi orang yang kaya raya. Dan Tuhan Yesus sanggup membuat engkau menjadi orang yang sukses. Kita akan belajar di sesi yang kedua. Nanti bagaimana sukses ke sorga di sesi yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah ini kita lihat. Berlanjut sesi yang minggu depan sukses di dunia. Jadi minggu depan saya akan kupas bagaimana engkau menjadi orang yang sukses di dunia. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, engkau memimpin dan menyertai kami. Hari ini kami belajar mini seri yang baru. Sukses di dunia dan sukses ke sorga. Kami sudah menemukan satu kunci yang sangat penting. Jika kami berhasil di dunia, sukses di dunia. Tapi gagal ke sorga tidak ada gunanya. Demikian pula kami tidak ingin hanya orang yang gagal di dunia. Miskin, penyakitan, tidak punya apa-apa untuk dimakan, tidak ada apa-apa hidup. Kami tidak ingin juga itu terjadi. Karena itu kami ingin hidup di dunia sukses. Dan setelah meninggal masuk surga. Itulah yang engkau kehendaki dari setiap umatmu. Minggu depan kembali engkau pimpin kami, sertai kami, supaya kami bisa kembali melanjutkan sesi pelajaran ini, supaya kami lengkap sukses di dunia dan juga sukses ke sorga. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu di minggu depan pada sesi yang akan datang dengan judul yang sama. Sukses di dunia, sukses ke sorga. Minggu depan saya akan kupas bagaimana rahasia diberkati oleh Tuhan.